Pengisi acara dan tim telah melakukan swab antigen, vaksinasi, dan menerapkan protokol kesehatan. Halo Avenger, senang sekali saya Ruth Aulia dapat hadir kembali menemani kalian semua dalam Bipol, Bincang Politeknik. Apa kabar Avengers di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Avengers memasuki tahun 2022, Politeknik Negeri Jakarta mengalami perubahan kepemimpinan dengan pergantian Wakil Direktur Bidang Kerjasama yang saat ini diamanahkan kepada Ibu Dr. Dewiyanti Liliana Eskom Mkom. Wakil Direktur Bidang Kerjasama menjalankan tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama dan juga secara rutin menjadi penanggung jawab dalam kegiatan Dies Natalis Politeknik Negeri Jakarta. Membahas terkait Dies Natalis PNJ, telah hadir narasumber kami, Ibu Dr. Dewiyanti Liliana Eskom Mkom selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Jakarta periode 2022-2024. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya Bu ya? Baik Ibu. Nah Bu, mungkin Avengers mau kenalan dulu nih sama Ibu. Boleh nih Bu diceritakan gimana sih nih ceritanya yang mengantarkan Ibu sampai saat ini nih bisa mengemban amanah sebagai Wakil Direktur Bidang Kerjasama. Oke. Ceritanya mungkin dimulai dari selesai saya studi S3 ya. Jadi saya mendapat Doctor of Computer Science ya, Doktor Ilmu Komputer dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia di tahun 2019. Setelah itu saya kembali aktif di PNJ mengajar selama 1 tahun. Lalu di 2020 itu Pak Direktur meminta saya menjadi sekretaris UPMP, Unit Peningkatan Mutu Pembelajaran. Jadi disitulah saya mulai bergabung di struktural di 2020. 1 tahun di UPMP saya diamanahkan Pak Direktur menjadi Kepala UP2M, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNJ. Lalu setelah mengawal UP2M PNJ selama 1 tahun, saya diminta oleh Pak Direktur untuk mengawal bidang kerjasama ya, atau Wakil Direktur Bidang Kerjasama, WD4 seperti itu disebutnya. Dan itu baru pengangkatannya di tanggal 3 Februari tahun 2022. Berarti Ibu keren banget nih, sangat cepat melesatnya dari sekretaris, kepala hingga ke wakil direktur ya Bu ya. Gimana nih Bu perasaannya Bu menjadi wakil direktur bidang kerjasama? Tidak pernah membayangkan ya. Jadi karena saya tipe yang bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugas, jadi setiap tugas yang diamanahkan ke saya berusaha saya selesaikan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat pimpinan melihat ada peningkatan kinerja, lalu diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mungkin seperti itu, tapi nggak pernah menyangka. Sebelumnya selamat kepada Ibu ya telah dipilih menjadi Wakil Direktur Bidang Kerjasama. Nah untuk di bidang kerjasama ini sekiranya membawahi unit apa saja nih Bu? Oke, jadi di bidang kerjasama itu ada 6 unit dan 2 sentra. Yang pertama, unit penelitian dan pengabdian pada masyarakat atau UP2M. Yang kedua, ada unit transformasi digital atau UTD. Kemudian yang ketiga, kita punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kemudian yang keempat, kita punya KUI atau Kantor Urusan Internasional. Yang kelima, kita punya unit pengembangan bisnis atau UPB. Dan yang keenam, ada CDC atau Career Development Center. Lalu ada 2 sentra lagi yang di bawah koordinasi UP2M ya, yaitu Sentra Hak Kekayaan Intelektual atau Wahana HKI dan Sentra Kajian Halal. Apa yang membedakan unit dengan sentra tersebut? Sentra itu ada di bawah koordinasi UP2M. Jadi memang sentra ini bersifat memberikan layanan ya, baik kepada sivitas PNJ maupun kepada umum. Ya, jadi seperti sentra HKI kita bisa memberikan bantuan untuk pemrosesan kekayaan intelektual baik warga PNJ maupun luar PNJ. Sedangkan sentra kajian halal SKH ini baru dibentuk nih, sentra halal. Nanti kita bisa melakukan pendampingan atau penyelia jaminan label halal ya, logo halal itu kepada UMKM maupun industri-industri lainnya. Baik, tadi ada juga kantor unit internasional, karena kan memang kerjasama kita nasional dan internasional. Betul. Ya Bu. Nah, untuk di kerjasama internasional seperti apa sih Bu? Kerjasama internasional kita ada di bidang pendidikan maupun di bidang industri ya, dengan industri. Untuk di bidang pendidikan kita melakukan kelas kerjasama
joint degree atau double degree seperti itu. Kemudian kalau yang industri kita melakukan pertukaran ya seperti magang atau kerja, program mahasiswa atau lulusan bekerja seperti itu ya. Karena kan memang 2 tahun sebelumnya kita pandemi nih Bu. Untuk tahun ini gimana untuk di kerjasama internasional nih Bu? Nah, jadi kantor urusan internasional atau international office ini baru diaktifkan kembali di tahun ini dan sudah mulai banyak aktivitasnya di mana ada kerjasama baik dari kementerian, dari Diksi maupun dari partner asing ASEAN seperti SEAMEO atau program pertukaran mahasiswa ya di namanya ISMA atau juga program bilateral di mana kerjasama PNJ sama Politeknik, contohnya Politeknik Kinabalu, Politeknik Malaka dan sebagainya yang kita akan melakukan student outbound dan student inbound, jadi exchange seperti itu. Bu, selain terkait dengan kerjasama di PNJ nih setiap tahunnya, pastinya Wakil Direktur Bidang Kerjasama juga bertanggung jawab ya Bu ya pada pelaksanaan Dies Natalis. Nah mungkin para PNJers nih belum banyak yang tahu Bu apa itu Dies Natalis, Bu, mungkin boleh dijelaskan? Oke. Jadi Dies Natalis adalah peringatan ulang tahun ya, dan ini menjadi istimewa untuk PNJ tercinta karena di tahun 2022 ini usia PNJ adalah ke-40 tahun. Wih, ke-40 tahun? Iya, jadi ini adalah Dies Natalis yang ke-40. Ini istimewa sekali karena angkanya angka cantik ya. Angka cantik banget tuh 40. Ya. Apa yang memang membuat istimewa nih Bu? Oke, jadi nanti akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena menginjak usia ke-40 ini kita sering dengar ya, life begins at 40, istilah seperti itu. Sama, demikian juga PNJ di usianya ke-40 kita punya tagline di Dies Natalis yaitu PNJ Reborn. PNJ Reborn, itu tagline-nya ya Bu? Iya, jadi PNJ ini bangkit kembali, lahir kembali, dan berusaha mengembalikan kejayaannya ya sebagai politeknik yang besar di Indonesia dengan reputasinya yang di tingkat nasional maupun internasional. Dengan semangat PNJ Reborn ini kita mengajak seluruh sivitas akademika baik dosen, mahasiswa, alumni semua untuk menyemarakkan peringatan PNJ Dies Natalis PNJ ke-40 sekaligus sebagai momentum kebangkitan atau kelahiran kembali PNJ, lahir dengan prestasinya, dengan karya-karyanya dan semakin dikenal ya, baik nasional maupun internasional. Baik, menginjak di angka 40 nih Bu. Apa memang makna dari peringatan Dies Natalis ke-40 ini yang memang membedakan dengan peringatan sebelum-sebelumnya Bu? Oke, jadi saya pernah baca ya di suatu website tentang motivasi filosofi tentang burung elang. Ceritanya elang itu kan predator ya, yang tingkat tinggi lah ya, sangat kuat, simbolik seperti itu. Namun usia elang ini panjang. Di usianya yang ke-40 itu burung elang mengalami penuaan. Bulu-bulunya, sayapnya sangat lebat, kemudian paruhnya menjadi tidak lagi tajam untuk memangsa. Di usianya ke-40 itu elang diceritakan bahwa dia naik ke puncak gunung atau ke puncak pohon dan akan berdiam selama 3 bulan seperti itu. Dia mencabuti seluruh bulunya, mematuk-matuk paruhnya sampai lepas dan muncul paruh baru. Itu artinya dengan usaha dan mungkin sampai harus merasakan sakit ya. Dia tidak makan selama periode tersebut sampai dia lahir kembali dengan ringan dan sayap-sayapnya bisa mengepak dengan lebih besar lagi. Artinya momen 40 ini adalah refleksi bagi PNJ untuk mengevaluasi, kita melihat mana yang bisa lebih gesit, mana yang bisa lebih kita kuatkan, dan kita tadi lahir kembali ya, bangkit kembali, dan sudah saatnya kita merebut kembali kejayaan institusi PNJ tercinta. Nah, sepertinya nih Dies Natalis yang ke-40 ini akan lebih meriah dan semarak lagi nih ya Bu ya. Nah, karena lebih meriah nih, apa saja sih Bu rangkaian dari Dies Natalis yang ke-40 kali ini? Oke. Jadi karena memang sebelumnya kita 2 tahun pandemi ya, yang mengakibatkan sulit sekali mengadakan kegiatan karena banyaknya pembatasan sosial ya. Mudah-mudahan di tahun ini kan sudah lebih kondusif ya. Jadi dimulai dari bulan April ini sampai ke puncaknya nanti di September akan ada rangkaian acara dimulai dari peringatan Hari Kartini.
Nah, kemarin itu sudah dilakukan, yaitu menghadirkan 9 narasumber, yaitu pimpinan-pimpinan Sri Kandi atau perempuan ya, pimpinan perempuan di PNJ itu ya. Kemudian nanti juga akan ada leader talk bersama Ika Punija ya. Itu adalah Ikatan Alumni Politeknik Negeri Jakarta. Nanti juga ada lomba konten website jurusan maupun unit, dan kita akan memberi reward bagi jurusan atau unit yang dan juga mahasiswa ya, dan juga mahasiswa gitu atau BEM seperti itu yang memiliki konten website terbaik agar mereka meningkatkan daya kreativitasnya. Nah, buat jangan sampai kelewatan ya Bu ya. Ada lomba konten buat kalian semua. Lalu juga ada pemilihan duta PNJ. Nanti ini rutin ya, menjadi agenda tahunan, dan duta PNJ ini banyak membantu mewakili PNJ sebagai representatif pada kegiatan-kegiatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Lalu di bidang olahraga ada Direktur Cup. Direktur Cup itu pertandingan mini soccer ya. Kan PNJ punya lapangan soccer baru, ya, lapangan baru. Dan juga ada pertandingan soccer vokasi. Jadi nanti kita akan mengundang politeknik-politeknik se-Indonesia untuk berpartisipasi memperebutkan piala direktur dan piala dirjen vokasi bergilir. Mudah-mudahan ini rame nih nanti. Pastinya lebih meriah dan semarak ini Bu. Iya. Karena ini baru yang pertama kali. Iya, untuk pertama kalinya. Selain itu kita juga ada forum ilmiah seperti seminar ilmiah SNIV, Seminar Nasional Inovasi Vokasi, dan juga ada pameran teknologi yang akan diikuti politeknik serta industri. Kemudian ada lomba-lomba mahasiswa ya, baik lomba olahraga, kompetisi soccer, bulu tangkis, dan juga ada lomba seni. Ya, jadi ada PNJ Star nanti seperti itu. Kemudian ada kontes video pendek ya atau film pendek. Juga ada bazar, lomba masak, TikTok Challenge ini yang kekinian ya. Lagi kekinian ya Bu ya. Iya. Kemudian ada reuni akbar dengan alumni PNJ yang bekerja sama dengan Ika Punija. Lalu ada dosen dan tenaga kependidikan berprestasi PNJ 2022. Nanti di puncak perayaan ada sarasehan ya, di mana Pak Direktur akan memaparkan laporan kinerja di tahun 2021-2022. Kemudian juga ada pelepasan dosen yang akan purna tugas serta santunan kepada anak yatim piatu dan keluarga PNJ. Jadi itu. Berarti banyak banget nih ya Bu ya rangkaian untuk menjadi ke puncaknya Disnatalis ya Bu. Dari berbagai macam segi, tadi ada penelitian, ada olahraga juga ya Bu ya. Nah, untuk rangkaian yang sudah terlaksana itu sepertinya tadi talk show Hari Kartini ya Bu. Yeah. Nah, bagaimana tuh Bu talk show Hari Kartini yang sudah terlaksana kemarin? Meriah sekali ya, karena kita sangat bersyukur acara talk show peringatan Hari Kartini di PNJ dibuka oleh Sekretaris Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Ibu Suharti, serta sambutan juga dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Luar biasa sekali ya. Kemudian juga menghadirkan 9 narasumber perempuan pemimpin di PNJ, mulai Wakil Direktur Akademik, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Wakil Direktur Bidang Kerjasama, kemudian Kajur, Ketua Jurusan, kita punya Ketua Jurusan Perempuan dari Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Grafika dan Penerbitan, kemudian Akuntansi, Administrasi Niaga, dan dari Kepala Program Pasca Sarjana. Jadi dialognya sangat menarik ya, menarik sekali dan menginspirasi karena menceritakan suka duka menjadi pemimpin perempuan dan bagaimana PNJ ini sangat memfasilitasi seorang pemimpin tidak dilihat dari gendernya saja, tidak dilihat dari gendernya, tetapi dari kapabilitas dan kapasitas atau kompetensinya. Dan memang antusiasitas akademika PNJ juga di talk show kemarin sangat tinggi ya Bu ya. Ya, banyak yang hadir. Memang join, yang hadir ya Bu ya.
ya untuk melihat talk show Hari Kartini. Bukan hanya internal PNJ ya, bukan hanya dosen maupun mahasiswa PNJ, tetapi juga ada kita lihat dari alumni ya, dari Kapunija, kemudian dari dosen-dosen di perguruan tinggi lain seluruh Indonesia. Jadi antusias banget, udah pesertanya lebih dari 100 orang gitu. Iya, banyak banget memang antusiasnya ya Bu ya. Nah tadi kan Bu juga banyak banget rangkaian-rangkaian ya Bu. Ada juga nanti pemilihan duta, di mana memang duta sebagai role model dan representatif dari mahasiswa gitu ya. Dan ada juga tadi yang sudah terlaksana sebagai talk show Hari Kartini. Nah, sekiranya nih bagaimana nih Bu, dan kapan puncak dari Dies Natalis ke-40 ini? Oke, jadi untuk puncaknya tahu nggak? Yaitu di tanggal lahir PNJ. Tanggal berapa tuh Bu? Banyak nih yang belum tahu. Yaitu tanggal 20 September 2022 nanti ya, kita puncak Dies Natalis ke 40. Jadi di puncak nanti akan ada penyerahan hadiah-hadiah juga, dan ada sarasehan tentunya ya, yang menghadirkan para direktur ya pendahulu sebelum direktur sekarang atau mantan direktur PNJ, kemudian menghadirkan stakeholder, mitra-mitra dari industri, perguruan tinggi lain ya, dari politeknik lain, dan juga menghadirkan dosen dan mahasiswa. Kita lakukan secara hybrid. Ya, jadi nanti akan dilaksanakan di PNJ, di auditorium, juga secara online. Nah, untuk beberapa rangkaian sekiranya bagaimana nih Bu persiapannya untuk menuju ke umur yang ke-40 tahun nih? Oke, jadi panitia Dies Natalis ini sudah terbentuk dan sudah mulai bertugas ya sejak sebulan ini. Memang penanggung jawabnya adalah wakil direktur bidang kerjasama, tetapi melibatkan komponen dari seluruh bagian yang ada di PNJ. Jadi ada perwakilan dari Wadir Akademik, Wadir Keuangan, dari kemahasiswaan, Humas. Nah ini tulang punggung yang banyak memotori ya, dari Humas, kemudian dari perwakilan BEM juga kita libatkan mahasiswa, dan ada panitia inti memang yang bekerja untuk meramu dan menyusun acara ini agar terlaksana semuanya dengan baik ya, mudah-mudahan lancar nih. Amin. Ya. Semoga seluruh rangkaian tuh tadi yang Ibu sebutkan banyak sekali ya Bu ya. Dan semoga Sivitas Akademika PNJ maupun Penjers nih ikut serta ke dalam semua lomba-lomba itu ya Bu ya. Tadi banyak juga nih buat Penjers mungkin tadi ada lomba TikTok gitu ya Bu, yang memang siapa tahu hadiahnya emang mantap ya Bu ya. Iya, kita akan kasih reward ya. Jadi kita akan berikan hadiah untuk para pemenang lomba maupun kompetisi dalam rangka Dies Natalis PNJ. Baik Ibu nih, selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama yang memang bertanggung jawab pada kegiatan ini, bagaimana harapan Ibu pada pelaksanaan Dies Natalis kali ini? Mudah-mudahan semua kegiatan terlaksana semuanya ya, seperti itu, karena memang kita harus dinamis melihat situasi sekarang kan masih pandemi ya, karena tadi kegiatannya tidak semua itu berkumpul secara offline, ada juga kegiatan-kegiatan yang online seperti lomba konten website, pembuatan video singkat itu juga online. Tetapi kita harapkan karena kita udah 2 tahun nih ya vakum, mudah-mudahan kita bisa selenggarakan semeriah mungkin di lingkungan PNJ ya. Ada bazar, kemudian ada PNJ Talent tadi ya, PNJ Star. Kita bisa langsungkan secara online, secara live ya, secara live di PNJ, dan nanti banyak yang hadir mudah-mudahan dari mahasiswa maupun dari dosen, dan mudah-mudahan semua terlaksana gitu. Itu sih harapannya, khususnya kayak olahraga. Nanti olahraga itu ada mancing, terus ada volley, bulu tangkis, soccer. Ya, ini. Nah itu bisa diikutin sama seluruh Sivitas nggak nih Bu? Mahasiswa pasti pada pengen banget ikut join nih Bu. Ya, jadi bisa diikuti oleh dosen, tenaga kependidikan, juga mahasiswa. Nah tuh buat Rangers dicatat, jangan sampai kelewat ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dan sharing-sharing nih Bu terkait dengan Dies Natalis PNJ ke-40 pada podcast kali ini. Nah, Ibu mungkin ada pesan atau ajakan nih untuk Sivitas Akademika yang sedang menonton agar turut serta juga memaknai dan memeriahkan Dies Natalis PNJ ke-40 ini. Iya, untuk seluruh Sivitas Akademika PNJ, mari kita kobarkan semangat untuk bangkit kembali dengan PNJ Reborn. Dan di momen Dies Natalis ke-40 ini, mari kita bersama-sama
semua berkontribusi untuk meningkatkan reputasi institusi kita yang tercinta, Politeknik Negeri Jakarta, dengan cara berpartisipasi di semua kegiatan, baik itu lomba-lomba maupun kegiatan ilmiah. Mari kita ramaikan Dies Natalis PNJ ke-40 ini. Gitu Mbak Ruth. Baik Ibu. Nah, buat PNJers yang mau info lebih lanjut terkait Dies Natalis, yuk kepoin media sosialnya PNJ, baik Twitter, Facebook, Instagram, bahkan sekarang kita hadir di channel Telegram loh. Baiklah PNJers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya sangat menarik. Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube dan Spotify PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat kalian lihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah sini ya. Saya Ruth Aulia, pamit undur diri, sampai bertemu di Bipol selanjutnya.